agak berbeda ya dengan survei-survei yang lain, atau seberapa besar faktor Prabowo dalam Pilkada Jakarta? Juga termasuk angka yang didapatkan oleh Ridwan Kamil dan Pramono Anung Rano Karno ya. Kondisi sekarang ini memang mendorong untuk kita adu gagasan ya para. Suara Menteng episode pertama 5 Oktober 2024, dan tamu spesial kita pada malam hari ini adalah analis Indonesia Strategic Institute, sebuah lembaga riset, bersama Mas Adi Nugroho. Selamat malam Mas Dadi. Malam, apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah baik. Dan Instrat ini baru saja menyelesaikan survei mengenai Pilkada DKI Jakarta. Betul. Apa nih temuan satu yang menarik dari survei ini, dan biasanya pasti yang ditanya pertama tuh soal elektabilitas. Gimana Mas Adi? Ya, tentu saja yang paling menarik, paling pertama tentu yang akan dibicarakan mengenai elektabilitas. Dari seluruh responden yang kita tanyakan, telah didapati bahwa perolehan Ridwan Kamil Suswono sebesar 48,29%, kemudian diikuti oleh perolehan Dharma Pongrekun Kunwardana 4,34%, lalu kemudian Pramono Rano itu 31,71%, sementara masih ada sisanya yaitu yang mereka belum menentukan pilihan atau tidak menjawab, itu sebesar 15,66%. Nah, sementara begitu posisi sebaran elektabilitas yang kami dapatkan di survei terakhir kami. Angka undecided ini agak berbeda ya dengan survei-survei yang lain, atau sama aja? Oh, kalau coba dibandingkan dengan beberapa survei dari lembaga survei yang berbeda sebelum ini, angka ini relatif tidak jauh berbeda. Juga termasuk angka yang didapatkan oleh Ridwan Kamil dan Pramono Anung Rano Karno ya. Artinya dalam rentang sekitaran September ini, sebelum penetapan nomor paslon maupun sepekan setelah penetapan nomor paslon, cenderung perolehan elektabilitas paslon ini belum mengalami kenaikan yang signifikan. Berarti efek dari kampanye dari semua paslon ini belum terasa ya. Jadi ini anggapannya adalah modal dasar dari semua modal sosial yang dimiliki oleh masing-masing kandidat. Iya, kurang lebih begitu. Apalagi kemudian itu ditegaskan bahwa mayoritas dari responden baru akan menentukan pilihan itu nanti pada saat masa tenang, kemudian menjelang pencoblosan dan sesaat menjelang pencoblosan. Berarti ini walaupun udah kira-kira membentuk semacam pattern, tapi persaingan ke depan masih akan sangat ketat ya Mas Adi ya? Ya, tentu saja dalam persaingan khususnya ya kandidat Ridwan Kamil Suswono dengan Pramono Rano, tentu ini akan seru ya, karena masih ada undecided voter yang bisa diperebutkan. 15% ya, cukup besar. Iya. Kedua, bahwa kedua paslon ini dua-duanya telah memiliki popularitas yang sangat baik gitu ya, bisa dikatakan sudah mentok, sehingga kemudian ini menjadi tantangan buat keduanya untuk adu gagasan untuk Jakarta yang lebih baik. Barang siapa di antara kedua kandidat ini yang mampu menghadirkan gagasan yang sangat baik untuk Jakarta, itu yang mungkin akan dipilih oleh warga Jakarta dan akan menjadi pemenangnya. Oke. Ya. Temuan kedua. Temuan kedua itu terkait dengan ada yang menarik bahwa sekitar 64,1% dari responden yang kita wawancarai menginginkan Pilkada 2024 DKI Jakarta ini kalau bisa berlangsung dalam satu putaran. Itu adalah harapan dari publik ya. 64,11% menginginkan adanya Pilkada DKI Jakarta hanya cukup satu putaran saja. Barangkali ya, ini menurut analisa saya, barangkali masyarakat sudah jenuh gitu ya, capek kayaknya ya, karena sebelumnya kita sudah lelah dengan Pilpres yang juga diiringi dengan Pileg, dan hari ini kita dihadirkan lagi Pilkada gitu ya, sehingga kalau misalkan harus ada putaran kedua, ini mungkin akan menghabiskan waktu, energi, dan tenaga, dan juga akan menghemat ongkos demokrasi kita. Ya, dan segera ada hasil dari pilkada, ekonomi biasanya bergerak lebih cepat ya. Saat ini semua orang wait and see. 64% menginginkan Pilkada Jakarta berlangsung satu putaran ya. Betul, sementara sisanya sebesar 16,2%
memprediksi mengharapkan 2 putaran. Ya barangkali mereka berpikiran bahwa kalau 2 putaran itu akan lebih seru ya, lebih ketat. Tapi mayoritas tidak menginginkan itu ya. Oke. Mayoritas menginginkan cukup 1 putaran saja. Oke, yang ketiga saya mau nanya khusus nih yang selalu diomongin setiap ada Iya. survei itu selalu ditanya kemana anak Abah, pemilih Anak Anies Baswedan. Abah ini berarti pemilih Anies Baswedan. Gimana? Nah, kita coba mengcross tabulasi dari semua responden, para pemilih yang memilih Anies Baswedan pada Pilpres 2024 lalu ya, di bulan Februari, untuk kita distribusi suara pemilih Anies Cak Imin ke dalam para pemilih calon gubernur saat ini di DKI Jakarta, itu kurang lebih hampir 80% dari keseluruhan anak Abah itu sudah menetapkan pilihannya. Menetapkan pilihan Ya. akan memilih. Akan memilih salah golput satu, maksudnya. ya tidak golput. Yang menyatakan belum menentukan pilihan atau tidak memilih itu hanya sekitar 20%. Nah, sisa 80%-nya ini ternyata terdistribusi ke 3 kandidat. Kebetulan yang terbanyaknya adalah pada kandidat Ridwan Kamil Suswono. Nah, itu sebesar sekitar nih kalau di data kami ada sekitar 46,6%. Anak Abah itu akan melarikan dukungannya kepada Ridwan Kamil Suswono. 3,27% ke Dharma Pongrekun Kunwardana dan sisanya 29,22% ke Pramono Anung Rano Karno. Ini semacam distribusi normal ya, refleksi dari keseluruhan pemilih gitu bahwa preferensi pilihan anak Abah itu hampir sama aja sebenarnya dengan pemilih Jakarta pada umumnya. Iya, pada dasarnya begitu ya. Jadi anggapan bahwa anak Abah kemudian akan Coblos 3 gambar. Coblos 3 gambar. Secara faktual setidaknya berdasarkan data yang kita miliki tidak demikian adanya begitu. Oke, jadi 3 temuannya menarik. Pertama, elektabilitasnya Ridwan Kamil Suswono 48%, Dharma Kun 4,34% dan Pramono Rano 31%. Ya. Kalau misalnya dihubungkan dengan aspirasi 1 putaran, masih belum ada yang mencapai 50% plus 1 ya. Ya, sampai hari ini masih belum ada yang mencapai 50% plus 1. Dan ini menjadi tantangan bagi semua kandidat untuk mengefektifkan waktu yang tersisa agar mereka bisa menaikkan elektabilitasnya begitu ya. Akan tetapi tentu saja dengan undecided voters yang tersisa sekitar 15,66% yang ada, itu masih sangat memungkinkan bahwa pilkada ini bisa berlangsung dalam 1 putaran. Apabila misalnya Ridwan Kamil Suswono misalnya yang sudah hampir mendekati 50% gitu ya, bisa mempertahankan posisi ini dan kemudian bisa menaikkan ya setidaknya 3% saja untuk bisa melewati 50%. Tentu sebaliknya bagi Pramono Rano ini menjadi lebih berat karena selisihnya ke 50% relatif lebih jauh dan yang suara akan diperebutkan sekitar 15,66% ini. Biasanya dari pengalaman Instrat nih melakukan riset bertahun-tahun di Indonesia, bagaimana nih merayu undecided ini yang 15% di sisa waktu yang ada ini? Ya, para kandidat harus bisa memilih ceruk pemilih yang pas ya, yang kira-kira bisa niche market tersebut cocok untuk memilih kandidat tersebut gitu ya. Apakah itu misalnya Gen Z gitu ya, fokus di situ, atau misalkan pemilih perempuan ya, atau apalah, tergantung nanti masing-masing kandidat tentu punya tim kajiannya sendiri-sendiri untuk menentukan itu. Akan tetapi sekali lagi garis bawahnya adalah karena keduanya ini popularitasnya sudah mentok, ini akan menjadi lebih menarik kalau kedua paslon ini lebih mengutamakan adu gagasan. Gagasan-gagasan yang harus popularitasnya udah mentok. Ya. Mungkin itu juga kayaknya agak kerasa spanduk kurang nih ya waktu Pilkada Jakarta ini. Kayak waktu Pileg kemarin, Pilpres kan spanduk di mana-mana, baliho, billboard. Sementara kalau di Pilkada Jakarta sekarang mungkin karena orang-orangnya udah terkenal. Yang pertama orang-orang sudah terkenal. Kedua, sosialisasi dari media sangat masif khususnya dari televisi dan tentu saja televisi disokong oleh televisi nasional. Karena ini DKI Jakarta adalah sentrum dari Indonesia kita gitu ya untuk saat ini setidaknya, maka kemudian sosialisasi dari televisi udah lebih dari cukup untuk mensosialisasikan itu gitu ya. Berarti sebenarnya positif banget ya kondisi sekarang ini
memang mendorong untuk kita adu gagasan ya para Betul, kandidat itu. iya. Jadinya bisa lebih hemat logistik begitu ya. Dan keduanya sudah sangat populer. Tinggal bagaimana gagasan-gagasan untuk menciptakan Jakarta yang lebih baik ke depannya. Oke, Ya. pertanyaan terakhir, peran partai politik nih. Ketangkep nggak di surveinya Instrat bagaimana konfigurasi partai, kan misalnya kayak Ridwan Kamil Suswono pendukungnya banyak, Ya. kalau Pramono Rano pendukungnya sedikit, Ya. Dharma Kun itu independen. Nah, apakah Ya. perbedaan ini menimbulkan satu karakteristik yang khas dari temuan? Pada dasarnya karakter pemilihan legislatif dengan pemilihan eksekutif agak berbeda ya. Oh, oke. Iya, kalau pemilihan eksekutif itu cenderung kepada karakter personal, figur dari paslon-paslon yang dimunculkan, ya. Nah, oleh karena itulah dalam konteks ini partai tidak relatif tidak cukup signifikan berpengaruh ketimbang, maksudnya bukan tidak berpengaruh sama sekali, tapi maksudnya karakter personal si kandidat itu lebih berpengaruh untuk menjadi faktor masyarakat memilihnya ketimbang dari sokongan Oh parpol. iya, karena ya. partai itu akhirnya lebih pada mekanisme pencalonannya aja Mekanisme pencalonan, terus kemudian mesin pemenangan gitu ya. Akan tetapi preferensi masyarakat dalam melihat untuk memilih gitu ya, tidak didasarkan pada dia ini misalkan disokong oleh partai apa gitu ya. Karena ini bisa terlihat dari sebaran yang misalnya ya, salah satu pendukung dari kandidat. Ridwan Kamil Ridwan Suswono Kamil gitu dan ya. Suswono, Katakanlah misalnya salah satu contohnya PKS gitu ya. Kita dapati di sini sebaran pemilih PKS pada Pileg 2024 lalu itu ternyata terdistribusi tidak full ke Ridwan Kamil Suswono. Tapi setengahnya masih terdistribusi ke paslon yang lain begitu ya. Oke. Ya. Itu Artinya tidak cukup relevan juga antara pemilih partai tertentu kemudian dia mendukung pula dari ke paslon yang didukung oleh partai itu gitu. Oke, jadi ada 3 temuan menarik dari survei Instrat nih. Pertama, elektabilitasnya Ridwan Kamil Suswono 48,2%, Dharma Parengkun dan Kun Wardana 4,3%, dan Pramono Rano 31%. Yang kedua, 64% masyarakat DKI Jakarta menginginkan pemilu ini berlangsung hanya 1 putaran. Betul. Yang ketiga adalah 80%, hampir 80% anak abah alias pemilih Anies Baswedan itu ternyata sudah menetapkan pilihannya. Dan kecil kemungkinannya akan golput gitu ya. Seberapa besar faktor Prabowo dalam Pilkada Jakarta? Kalau didasarkan dari data kami, faktor Prabowo masih dipersepsi kuat dan sangat kuat gitu ya, dan ini setara dengan persepsi terhadap pengaruh sosok Pak Joko Widodo ya dalam menentukan pilihan dari konstituen gitu ya. Oh, jadi faktor Jokowi itu masih terasa di dalam Pilkada Jakarta Ya, ini? kalau menurut data yang kita punya, faktor Jokowi dan Prabowo masih signifikan untuk bisa mempengaruhi pilihan publik gitu ya terhadap kandidat yang ada. Ya. Oke, kayaknya bakal seru nih ya 1 bulan, 1,5 bulan ke depan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi Ya, siap. 1-2 kali sebelum nanti babak final dari Pilkada Jakarta maupun pilkada-pilkada lainnya yang bisa Baik. kita bahas. Iya. Terima kasih Mas Adi. Terima Inilah kasih kembali Mas Dadi. sudah datang di Suara Menteng episode Ya. pertama. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.